Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merhaba arkadaşlar. Nah, baru pertama kali nih di video ini aku pakai salam pakai bahasa Turki. Oke, jadi sepertinya kalian banyak yang nanya dan berhubung beberapa hari lagi dan tinggal menghitung hari, kita sudah mengetahui bahwa YTB bakal buka pendaftaran beasiswa Turki Busleri untuk seluruh. Nah, jadi aku saranin jangan sampai ketinggalan buat daftar beasiswa YTB Turki Busleri. Nah, berhubung banyak dari teman-teman yang nanyain tentang alert YTB atau timeline urutan pendaftaran Turki Busleri seperti apa. Nah, jadi mungkin aku bakal jelasin 2000 years later. Nah, jadi kemarin itu di awal aku tahunya beasiswa Turki Busleri ini karena pas udah di hampir mendekati akhir tahun, sekitar bulan Oktober November, di situ sudah ada pengumuman kayak share-sharean gitu, Turki Busleri bakal buka pendaftaran beasiswa di bulan Januari dan Februari untuk tahun 2020. Nah, jadi untuk di tahun 2021 ini kabarnya nanti Sobat Jaya silakan kalian juga cek di timeline Instagram YTB atau Instagram Turki Busleri dan juga langsung cek di webnya Turki Busleri. Nah, di situ nanti kemungkinannya, nah jadi kemarin di tahun 2020 aku daftar beasiswa Turki Busleri dari tanggal 10 Januari sampai 20 Februari. Iya nggak sih? Salah, 20 Januari sampai, iya, soalnya masanya itu sekitar 30 hari gitu. Jadi dari tanggal 10 Januari sampai 20 Februari. Nah, kemungkinan besarnya untuk periode tahun 2021 ini Turki Busleri juga bakal buka pendaftaran beasiswa di tanggal yang sama. Bisa jadi tanggal 10 Januari atau maju tanggal 15 Januari sampai 15 Februari atau maju tanggal 20 Januari sampai 20 Februari atau begitulah pokoknya di bulan Januari dan Februari. Nah, bagi Sobat Jaya yang pengen daftar dan udah nyiapin berkasnya, dicek kembali berkasnya dan disesuaikan dengan persyaratan-persyaratan yang ada pokoknya. Jadi kalian masih punya masa sekitar 1,5 bulan lagi untuk mempersiapkan segala berkas-berkasnya. Mulai dari surat rekomendasi, proposal tesis, terus esai, letter of intent, terus juga sertifikat kalian. Ataupun bagi teman-teman yang belum wisuda atau belum lulus, bisa pakai surat keterangan lulus untuk yang S1. Dan untuk anak-anak yang SMA, untuk mau masuk S1 itu bisa pakai nilai rapot kayak gitu. Jadi untuk timeline pendaftaran beasiswa Turki Busleri ini ada beberapa tahap. Yang pertama itu seleksi berkas. Jadi nanti Sobat Jaya biasanya setelah seleksi berkas ini selanjutnya ada tahap interview atau wawancara. Nah, biasanya di beasiswa Turki Busleri ini wawancaranya itu nanti kita bisa pilih ada 2 kota yang disediakan kalau di Indonesia, karena nanti kita interviewnya langsung kayak gitu dari tahun 2019 ke belakang, tapi hanya di tahun 2020 di masa aku itu. Jadi biasanya interview yang ada di Indonesia pihak YTB itu buat di 2 daerah aja, yang pertama di Aceh dan kedua di Jakarta. Nah, jadi berhubung aku kemarin masih di Jogja, aku pilih waktu interview atau lokasi interviewnya itu di Jakarta, karena nanti di pendaftaran secara online itu juga ada di situ dimasukin nanti mau wawancara di Aceh atau Jakarta kayak gitu. Nah, terus setelah wawancara itu baru habis itu langsung pengumuman. Nah, jadi untuk pengumuman setiap tahapnya itu Sobat Jaya ada jenjang-jenjang atau periodenya, masanya. Kalau untuk pendaftaran berkas atau seleksi berkas itu biasanya untuk pendaftar itu ngupload berkasnya dari bulan Januari sampai Februari. Nah, setelah itu menunggu masa seleksi berkasnya dari bulan Februari sampai Juni atau Mei, itu kan Mei. Tapi kalau di tahun aku kemarin 2020 itu timelinenya seperti itu sampai bulan Mei.
Nah, jadi karena berhubung pandemi, bahkan kami menunggu seleksi berkasnya itu sampai bulan Agustus kayak gitu. Nah, jadi nanti kita kalau bagi teman-teman yang lulus, kita dapat email langsung dari YTB kayak gitu. Dimana isi emailnya itu kita dinyatakan lulus seleksi berkas dan lanjut ke tahap selanjutnya kayak gitu. Nanti bakal dikasih tahu lagi atau dikabari lagi. Nah, setelah itu nanti kita bakal dikabari lagi oleh pihak YTB untuk melanjutkan tahap wawancara kayak gitu. Jadi masa-masa untuk setiap tahapnya itu kita menunggu beberapa waktu Sobat Jaya. Jadi kalau untuk tahap pendaftarannya itu dari bulan Januari sampai Februari. Jadi Sobat Jaya persiapkan aja paling lambat tanggal 20 Februari buat jaga-jaga. Dan kalau bisa Sobat Jaya ketika kalian ngupload jangan sampai mepet di tanggal 20-nya. Kalau aku kemarin di tanggal 18-nya. Jadi untuk koneksi internet alhamdulillah lancar dan semua berkas-berkas kita bisa kita lihat secara matang juga kayak gitu biar nggak ada yang ketinggalan. Jangan sampai di situ tanggal 20 karena aku yakin banget bakal banyak yang akses di tanggal 20 kayak gitu supaya juga jaringan internet kalian serta koneksi kalian nggak terganggu. Ya semoga aja kayak gitu. Jadi kalau bisa kalian ngupload 2 hari atau 3 hari sebelum waktu batas waktu tertutup kayak gitu. Nah, setelah itu harusnya kita menunggu pengumuman seleksi berkas itu sampai bulan Mei. Tapi kemarin itu kami nunggu seleksi berkasnya sampai bulan Juni waktu tahun 2020. Jadi itu ketika bulan Juni kalau nggak salah itu kita dapat email pengumuman kita itu alhamdulillah udah keterima berkas kita. Dan kalau untuk dari angkatan 2020 itu keterima berkas ada sekitar 200 nggak nyampe 200, bahkan nggak nyampe 100 orang. Jadi kita di grup itu ada sekitar 50 orang lebih. Cuman mungkin banyak yang belum masuk grup WA kemarin. Nah, setelah itu di bulan Agustus kita dapat pengumuman interview. Jadi hanya beberapa orang yang dapat pengumuman interview. Kalau dari 50 orang di grup itu yang dapat interview itu cuma 9 orang yang dapat email untuk lanjut ke tahap interview. Itu ada 9 orang yang di-email oleh pihak YTB. Tapi seharusnya untuk di timeline yang udah dibuat kemarin, interview itu di bulan Juni atau Juli kayak gitu. Nah, kalau seperti biasanya kan wawancaranya di lokasi Jakarta dan Aceh itu tatap muka langsung, ketemu langsung kayak gitu. Tapi untuk di tahun aku kemarin kita wawancaranya online dan itu sekitar 15 menit aku ditanya-tanya sama pihak YTB. Terus itu interviewnya aku di email tanggal 23 Agustus kalau nggak salah dan disuruh interviewnya di tanggal 25. Jadi hanya berjarak 2 hari untuk mempersiapkan berkas-berkas dan untuk persiapan diri ketika mengambil interview lah pokoknya kayak gitu. Dan, tahap selanjutnya di bulan September itu baru pengumuman dan kita langsung di email dari pihak YTB bahwa kita itu lulus jadi awardee kayak gitu. Nah gitu di situ kita dikasih juga kayak scholarship agreement sama kemarin perjanjian beasiswanya. Di situ kita banyak isinya, ada yang bahasa Turki dan bahasa Inggris. Jadi yang aku pahami di situ kita udah sah menjadi mahasiswa ini dan dapat nomor ID penerima beasiswanya. Jadi di situ nanti di kertasnya itu kita udah dapat nama, nomor ID kita, nomor ID beasiswa, sama kampus kita dan jurusan yang kita pilih kayak gitu. Nah, yang seperti aku bilang di vlog sebelumnya itu aku lulusnya tidak di pilihan pertama tapi di pilihan keempat kayak gitu. Nah, jadi tetap kita lulus pada pilihan kita dan ada juga kemungkinan nanti kita bisa lulus di kampus yang bukan pilihan kita. Itu ada kemungkinan. Cuma namun sependek sepengetahuan aku itu kita lulus di kampus yang kita pilih dan jurusan yang udah kita pilih. Nah, di situ juga nanti di bawahnya ada di table itu nanti isinya fasilitas ataupun income yang kita dapat dari beasiswa itu, apa yang di cover untuk beasiswa kita nanti di sana itu udah ada tertulis di situ sekitar 6 tabel atau 5 tabel kalau nggak salah, semuanya di cover pokoknya. Mulai dari tiket keberangkatan, tiket asrama, terus kesehatan, terus untuk kursus, untuk apa lagi, uang kuliahnya juga itu udah di cover semua. Nah,
jadi jangan lupa Sobat Yaya, kalau untuk timeline di tahun aku 2020 itu seperti tadi, pendaftarnya di Januari sampai Februari, terus kita nunggu sampai bulan Juni pengumuman doang, pengumuman seleksi berkas. Setelah itu bulan Agustus itu kita dapat email untuk interview. Setelah itu Septembernya pengumuman kelulusan. Nah itu doang. Dan kemungkinan di tahun ini bisa jadi juga interviewnya secara online seperti aku lewat Microsoft Teams. Jadi nanti mereka yang hubungi kita dan kita bakal masuk ke roomnya mereka juga ya. Seperti itulah pokoknya. Jadi persiapkan Sobat Yaya, segera dipersiapkan yang belum dipersiapkan, dan juga tetap berdoa untuk kesuksesan kita bersama, dan semoga kalian dimudahkan dalam mendaftar dan mempersiapkan segala urusannya. Terima kasih ya Sobat Yaya, sampai ketemu lagi di vlog selanjutnya, dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan share ke teman-teman lainnya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.